Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara jemaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kembali kita di kajian Al-Qur'an secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah An-Nahl di ayat 98 sampai dengan 102. Sebelumnya mari kita membaca ayatnya secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آيته آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzal Qur'ana bil lisanin arabiyyan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khataman nabi la nabiyya ba'da. Pada ayat 98 Allah mengingatkan, jika kamu membaca Quran maka berlindunglah kepada Allah
dari setan yang terkutuk atau dari setan yang dirajam. Jadi itulah ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi sebenarnya tidak hanya diucapkan dengan lidah, harus ikut hati, kalbu kita. Kalau ada ragu-ragu, yaitu setan masih bisa mempengaruhi. Tapi kalau kita yakin, maka setan tidak berkuasa. Jadi di sini persoalan keyakinan. Tentu ini membutuhkan latihan. Ya, latihan. Kita yakin. Sesungguhnya setan itu kekuasaannya, ya, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan baginya, bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita berlindung kepada Allah, maka setan itu tidak berkuasa. Persoalannya kembali kalau ragu-ragu, nah itu lagi. Jadi kalau ragu-ragu, ada was-was, nah itu bisa masuk. Jadi kita harus yakin kepada Allah. Yang setan berkuasa bagi orang-orang yang mensyarikatkan Allah, mempercayai adanya kekuatan selain Allah. Ya. Nah, kalau dia mensyarikatkan Allah, maka disitulah masuk setan. Ya. Apakah setan itu berupa manusia atau berupa benda-benda yang dikeramatkan? Maka sebenarnya adalah setan yang menjadi pemimpinnya. Jadi setan itu berkuasa bagi orang yang mensyarikatkan. Tetapi kalau kita yakin la haula wala quwata illa billah, maka setan tidak berkuasa. Jadi di sini persoalan keyakinan ini. Ya, keyakinan itu didapatkan dengan pembiasaan dan latihan. Ya, kita yakin. Kemudian ini mengganti ayat. Sebenarnya ini ada yang memaknainya ayat-ayat yang turun sebelumnya. Jadi kitab sebelumnya turun, kemudian ada pembaharuan berkaitan dengan kondisi pada zamannya, syariat yang berlaku pada saat itu. Jadi itu yang dimaksudkannya. Karena ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali kita membatalkan, menghapuskan satu ayat. Apa yang ada di Quran itu semuanya berlaku dan itu merupakan history. Seperti khamar. Kan sebelumnya itu belum dilarang salat, disuruh salat, tapi kemudian dilarang. Tapi tidak boleh dihapus, tidak boleh hilang itu, kan itu history. Itu semuanya sejarah, penggambaran. Jadi di sini ada yang memaknainya mengganti satu ayat dengan ayat lain dari kitab-kitab sebelumnya sesuai dengan zamannya. Sehingga tidak ada lagi yang bisa diragukan dalam Al-Quran ini. La raiba fihi. Tidak ada yang bisa diragukan. Ya. Kemudian para orang kafir itu menuduh itu dibuat-buat saja oleh Muhammad dan diajar oleh orang yang bahasa asing. Di sini disebut bahasa asing kan? Padahal ini adalah bahasa Arab asli. Ya. Bahasa Arab yang nyata. Ya. Jadi mereka menuduh bahwa itu dibuat. Tapi sebenarnya betul-betul ini adalah bukan bahasa asing, bukan bahasa selain bahasa Arab, tapi betul-betul bahasa Arab. Jadi bahasa Quran ini adalah bahasa yang dipakai oleh Rasulullah di zamannya bersama para sahabat. Dan itu pula menjadi bahasa hadis. Itu yang disebut dengan bahasa fusah. Kalau bahasa Arab hari-hari, nah itu bukan bahasa fusah, tetapi bahasa percakapan. Sedangkan Quran itu bahasa fusah, bahasa klasik, bahasa standar. Ya. Jadi di sini pada ayat terakhir diingatkan bahwa itu dari Allah melalui Ruhul Kudus, Jibril. Jadi Jibril itu dinamai pula dengan Ruhul Kudus. Dialah yang bertugas menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi, para rasul. Dan yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin kita bisa sharing. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Memang setan itu musuh nyata bagi manusia.
Jadi Allah menyuruh kita untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim apabila kita membaca Al-Quran. Tujuannya adalah agar supaya kita bisa lebih fokus, konsentrasi dalam membaca Al-Quran itu. Karena godaan-godaan setan ini kadangkala mengalihkan perhatian kita. Kita boleh jadi membaca Al-Quran tetapi pikiran kita ada di mana-mana. Nah, ini supaya dihindari itu. Ada dua macam setan. Ada setan yang berasal dari manusia, ada juga setan yang berasal dari jin. Nah, tapi kita tidak persoalkan di sini dari mana asalnya itu. Yang penting membaca Al-Quran tujuannya adalah untuk kita lebih fokus, konsentrasi tetap terhadap apa yang kita baca. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan." Jadi telah kuperingatkan kepada anak cucu Adam bahwa janganlah mengikuti ajakan-ajakan syaitan itu. Ya. Karena memang setan ini berkeliaran setiap saat, di mana ada kita lengah, di situ dia masuk. Ya. Oleh karena itu setiap saat ini sebenarnya kita harus lebih konsentrasi, lebih mawas diri dan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah-ibadah kita baik itu ibadah mahda maupun ibadah yang lainnya bisa lebih terarah dan terkonsentrasikan bahwa kita ini sebagai hamba adalah hamba yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut dari apa yang disampaikan Pak Ismail. Jadi setan itu adalah makhluk yang mengajak kepada keburukan, yang mengajak kita untuk mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul, para Rasul, dan untuk kita tentu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi makhluk itu ada dua yang berkaitan dengan setan, yaitu manusia dan jin. Jadi jin itu akan selalu berbisik-bisik dalam diri kita karena kita lahir bersama jin. Ya, jadi ada di sini. Sedangkan setan itu adalah makhluk seperti kita, makhluk kasar seperti kita, tapi dia mengajak kepada keburukan, maka dia jadi setan. Jadi setan itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Dan ada juga setan diam. Siapa itu setan diam? Melihat suatu kemungkaran, melihat suatu kesalahan yang sebenarnya dia bisa tegur, tapi dia abaikan. Itu setan diam. Ya. Tetapi dalam hal ini tentu saja dilihat kondisinya. Jangan sampai karena menegur atau mengresim malah besar mudaratnya. Nah, itu. Jadi kita berharap berlindung kepada Allah setiap kita membaca Quran, sebenarnya setiap saat terutama baca Quran, karena setan sama jin setan itu sangat tidak senang kalau kita baca Quran, karena bocor rahasianya, bocor dia banyak bercerita tentang setan sebagai musuh nyata, makanya paling tidak senang, makanya dia akan selalu menggoda kita, makanya diminta untuk berlindung kepada Allah. Ya. Dan ada juga memang yang menghalangi kita untuk belajar Quran, sesama manusia. Dia sudah jadi setan juga itu, menghalangi kita untuk baca Quran. Tetapi dalam hal ini yang kalau kita membaca Quran, karena kita sudah berhadapan Quran, diminta untuk berlindung kepada Allah, terutamanya dari setan jin yang selalu. Mana dasarnya? Dalam surah An-Nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau jin itu langsung live. Kalau manusia itu rekaman. Makanya kita diajarkan untuk berkata-kata bil ma'ruf. Kalau kita berkata-kata yang buruk, mengajak orang pada suatu kejelekan, mungkin saat itu dia tidak lakukan, tapi terekam di sini. Dan itu kadang-kadang muncul lagi menjadi waswisu.
fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang berbisik di sini ada bisikan jin yang langsung, ada rekamannya manusia yang terekam dalam diri kita. Kita ingat lagi, wah, diajak ke begini, temanku ini. Jadi kita mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari setan, dan juga kita berharap kita tidak menjadi setan, tapi sebaliknya mengajak orang kepada kebaikan. Makanya dikatakan qaulan ma'ruf, qaulan sadidah. Ya. Berkatalah yang baik, yang benar, berkatalah dengan fakta, bukan dusta. Yaitu barangkali bisa ditambahkan lain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini sebenarnya karena wahyu ilahi itu misteri. Tidak ada orang yang bisa menebak secara pasti. Di sini ayat-ayat Al-Quran ini ada yang belum terungkap rahasianya, tapi ada yang terang-terangan. Kalau kita lihat di ayat 99 ini, apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Yang 99 tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal. Kalau kita lihat itu kenyataan yang nyata sekarang ini, mengapa sering kita lihat itu ada bencana, terutama bencana banjir, yang berdiri di tengah-tengah itu hanya masjid. Di sekitarnya itu sudah, yang sekarang ini terjadi di Sumatera itu, ada masjid di tengah-tengah itu, tidak apa-apa. Memang dimasuki air, tapi tidak roboh, tidak seperti rumah-rumah yang di sekitarnya. Ini yang terungkap secara jelas. Mengapa? Karena di dalam masjid itu senantiasa dibacakan Al-Quran, dan itu yang dia tidak suka, setan. Nah, berarti apa yang ada di dalam situ? Malaikat-malaikat yang melindungi orang-orang yang beriman dan bertawakal. Lalu kemudian kalau dikaitkan dengan surat Al-Qasas itu wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kerusakan. Nah, ini yang terjadi di Sumatera sekarang. Kan itu peringatan keras oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dicantumkan, dan ini terang-terangan. Sudah jelas terang-terangan terungkap bahwa apa yang dikatakan Allah itu memang mesti harus diikuti terus. Tidak sekedar melihat ayat sebegitu saja, tapi sekarang diungkap secara terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Pak di ayat 102 yang dibagi ini apa, roh kudus atau iblis membagi Al-Quran. Nah ini anunya kan di sini hanya dikatakan orang yang beriman. Orang yang beriman dan dia mendapatkan apa? Penuh hati penuh hati. Dan ini sama dengan karena ini petunjuk bagi orang beriman, sehingga orang-orang yang dapat juga orang yang beriman dan berserah diri. Jadi kan seperti juga nih saya lihat itu di Alif Lam Mim. Kan Alif Lam itulah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi mungkin ada ini. Ada kitanya dengan Alif Lam Mim ini Pak, dengan ini ayat 102. Karena itu di Alif Lam Mim itu akan adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tidak ada kebenaran, tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang bertakwa. Nah, ini kan di sini orang yang beriman dan berserah diri. Nah, ini. Jadi mungkin ada kaitannya itu Pak. Terima kasih. Ya, betul itu, karena dalam surah Al-Baqarah diawali dengan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Hudang, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi memang ini Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan yang perlu di sini raibanya itu la raibah. Raibah itu ragu.
Tidak ada keraguan di dalamnya. Maka juga kita di sini tidak boleh ada keraguan bahwa setan bisa mempengaruhi kita. Tidak boleh ada ragu-ragu. Kita yakin bahwa Allah akan melindungi kita. Jadi ini memang di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2 itu sudah diperingatkan memang. Hudan lil muttaqin, jadi yakin. Siapa yang yakin itu adalah orang yang hanya mengharapkan pertolongan Allah, berserah diri kepada Allah. Kalau kita sudah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya yakin berserah dirilah kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, lakukan saja yang baik. Lakukan saja. Urusan Allah untuk merealisasikannya, karena manusia hanya upaya. Dan kalau kita melakukan itu, lantas kita kena bala, berserah diri saja, karena kita sudah berlindung kepada Allah. Karena dapat mahalak tahazabatilan subhanaka pakina azabannar. Semuanya itu ada hikmahnya. Jadi kalau kita kena bala, kita kenapa? Kita berserah diri kepada Allah. Insya Allah di balik itu akan ada manfaatnya. Ya. Jadi demikian pembahasan kita, kajian kita pada malam ini. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.